itu boleh ya. Oke, lanjut ke uji ya. Di halaman 32 ini mungkin nih seminar juga ini. Udah benar hipotesisnya, tapi giliran diketik ini nggak rapi maksudnya. Kalau H1.2 skala, nanti baris keduanya setara dengan skala, jangan setara dengan H1, H2. Coba dilihat, coba Anda lihat nih ketikannya nih. Ya. H1.2 skala bla 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 tidak muat, baris keduanya sejajar dengan skala, jangan saja dengan H1 gitu. Di halaman 34 juga begitu, skala pernyataannya dibalik, poin pertama 5 4 3 2 1. Oke, sudah ini pengujiannya. Masih saran belum tanya nih. Di uji parsial tidak perlu lagi kita tampilkan tabel 410 karena tabel 48 tuh bisa kita ambil sebagai uji parsial. Jadi tabel itu jangan double. Jangan berulang. Tabel 410 sama dengan tabel 48. Maka uji parsial boleh melihat di 48 saja. Oke. Dari dua variabel itu yang signifikan lama usaha signifikan. Kadang skala usaha tidak signifikan. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi itu tidak signifikan, tidak berpengaruh. Tapi kalau kita ini terbantahkan, ada artikel-artikel internasional dia melihat beta. Kalau beta tidak sama dengan 0 berpengaruh, tapi tidak signifikan. Apa makna berpengaruh tapi tidak signifikan? Karena nilai signifikan yang di skala usaha itu di atas. Maknanya jangan bilang lagi, jangan tidak signifikan. Coba kamu logikanya gimana? Pakai logika. Dia berpengaruh, tapi dia tidak signifikan. Jadi kamu pakai kata-kata yang lain. Dia baik, tapi tidak terlalu baik. Nah, ini Pak. Iya, hampir. Coba logikanya gimana? Pertama, memahami kata-kata signifikan. Sering kita ucap signifikan, apa signifikan? Nah, jadi nanti setelah sidang ini harus cari kosakata signifikan apa maknanya dan dihubungkan dengan penelitian. Nanti kalau ditanya sama orang berpengaruh tidak signifikan, berpengaruh signifikan sama saja berarti. Ya kan? Oke. Juga skala usaha dan lama usaha itu yang besar pengaruhnya adalah lama usaha. Lama usaha. Kenapa nih? Kok bisa lama usaha besar pengaruhnya terhadap penggunaan informasi akuntansi? Karena semakin lama usaha yang dijalankan, maka semakin penting informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Tapi mereka tidak buat pencatatan akuntansi. Ya. Jadi selama ini bagaimana dia mengambil kesimpulan atau menyimpulkan perusahaannya laba atau rugi, gimana tuh? Cuma dia tulis pendapatannya saja. Tapi dia lihat duit ada di laci udah laba lah gitu ya. Ya kan? Itu yang untuk bulan depan mau isi lagi, tambah lagi modal nggak? Modal lagi? Enggak juga sih sebenarnya. Sebagian Pak. Enggak juga. Mereka bisa hidup dengan usaha itu. Kan udah lama sampai 20 tahun. 20 tahun malah kan. Berarti mereka bisa hidup. Cuma tugas Anda sekarang agar Anda merasa sangat bersyukur atas rezeki yang ada, tolong catat. Mereka itu enggak bersyukur padahal rezekinya banyak tuh. Kios itu jangan disangka sedikit rezekinya. Banyak rezeki dia, cuma enggak mencatat saja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di pembahasan nanti pada pembahasan skala usaha terhadap Y ini harus ada alasan.
Pertama Anda uraikan tuh pengaruhnya, kemudian diberikan alasan. Kenapa alasannya, ya? Baru dihubungkan dengan penelitian orang yang sesuai, juga boleh juga menghubungkan yang tidak sesuai. Nggak masalah dia. Ini yang sesuai ada, yang tidak sesuai ada. Bagus malah, ya. Nah, kita tidak hanya mengatakan yang sesuai, juga ada penelitian tidak sesuai dengan kita. Nggak masalah, selama kita beri alasan. Oke. Ini pertanyaan, Anda jurusan akuntansi kan? Kenapa Anda meneliti di UMKM? Orang malah meneliti gara-gara nama besar di gedung lantai bursa. Karena lihat Pak, banyak yang UMKM itu lah nggak buat buku-bukuan. Dia sendiri kan ada buat kios kata, tapi dia malah juga buat laporan keuangannya. Mungkin lebih baik jangan uji kuantitatif kalau begitu. Kita uji analisis UMKM dalam pencatatan akuntansi, berarti begitu. Nanti wawancara langsung. Kenapa Anda tidak buat itu? Jadi kita temukan alasan hasil penelitian ini, nanti kita sodorkan ke Koperasi UMKM. Disediakan dana untuk melatih gitu. Ini menguji hipotesis ini UMKM sudah buat catatan akuntansi. Nah, oke lah, ini sekarang nggak bicara lagi. Mungkin diarahkan nanti kualitatif lebih baik. Barang 2, 3. Mungkin ada itu bisa jadi saran. Kualitatif. Ini kalau kuanti ini kan kita uji, dia sudah membuat ini. Kita mencari masalahnya apa sih? Nanti prodi akuntansi nanti dalam suatu saat nanti dalam audien dengan Departemen Koperasi UMKM, kelemahannya adalah mereka melapor banyak UMKM tetapi tidak diajarkan bagaimana mencatat. Kan yang terjadi sekarang. Ini barangkali Ibu Rita juga nanti dalam adai ya, nanti disarankan itu. Oke ya. Tapi tunggu Pak. Ini Ya. kan lanjutan dari skripsi yang sebelumnya ya? Ada yang udah pernah dulu begini ya? Oke. Saya baca di sini nggak? Ini lanjutan. Dari artikel-artikel orang ada nih ya. Ada yang berkenaan dengan skripsi Lili yang paling mirip. Ada Cuman variabelnya beda. variabelnya beda. Yang mana? Berarti lanjutan. Kalau variabel beda dikit lanjutan, nggak masalah. Lili? Enggak, Bu. Kalau misalnya variabel orang ada tambah pelatihan akuntansi. Oh itu. Ya. Tambah variabel. Itu mungkin tempat orang sudah ada catatan akuntansinya. Di tempat kita ada Aceh Besar nih tidak mau catat ya. Bukan nggak mau catat, karena tidak sampai ilmunya ke situ. Tidak sampai maksudnya bahwa penting. Dan malas Pak. Ya malas ya. Malas. Kita malas. Kalau kita umpamanya yang pembina UMKM ini ada sanksi sedikit, umpamanya kalau nggak catat nanti nggak dapat bantuan, nggak malas lagi pasti. Iya, gawat. Biasanya kan UMKM itu nggak semua juga mau didata Pak. Begitu. Yang punya keluarga biasanya nggak mau data dia. Hanya apa ya, izin UMKM-nya itu kan ada izin yang diurus kayak Bu Santi dulu yang sering di Pak, nggak semua juga punya izin itu. Nah, inilah kendala kita, ekonomi tidak terdata, Ya. sehingga kesimpulan salah. Sangat diklaim kita termiskin di Sumatera, padahal enggak, masyarakat sudah ber-UMKM ria. Nah. Ya. Ini penting juga masukannya orang akademik ya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya karena jurusan akuntansi. Bagaimana bentuk persamaan akuntansi? Aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Gimana? Aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Kewajiban sama dengan? Utang. Kewajiban sama dengan? Turunannya aktiva sama dengan kewajiban tambah jawaban. Kewajiban sama dengan? Tambah modal. Ya, balik. Kebalikannya. Kewajiban aktiva tambah modal. Jadi kalau Kalau balik sama akuntansi, aset sama dengan kewajiban tambah modal. Ya, kewajiban sama dengan? kewajiban Berarti aset ininya kan kurang sampai mana ya? Masih tambah atau modal. aset kurang Aset dikurang modal.
Kamu nggak yakin jawabnya. Coba yang yakin. Ulang, aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Kewajiban sama dengan Aset. Aktiva dan kurang. Aktiva kurang modal. nah, yakin nggak tuh? Yakin Pak. Yang betul kamu jawab. Yakin harus jawab terus. Yakin Pak. Ya, baik, demikian pertanyaan kami dari penguji ini. Ada coret-coretan dirubah sedikit demi kesempurnaan. Saya kembali ke Ibu Rita untuk mendalami juga sebagai penguji hari ini. Persilakan.